Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, kakak-kakak SDIT Auladi semuanya, Bapak Ibu guru serta seluruh keluarga besar SDIT Auladi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan seluruh keluarga besar SDIT Auladi dalam video kali ini. Insya Allah saya Bunda Ismail akan sedikit sharing mengenai Ramadan sehat dan kuat dengan pilihan makanan yang baik saat sahur dan buka puasa. Insya Allah gimana puasanya? Masih semangat ya? Sudah 23 hari, insya Allah hari ini hari ke-23, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga semuanya makin semangat, makin semangat mengejar pahala gitu ya di bulan Ramadan ini insya Allah. Sesuai judul yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana caranya agar puasa Ramadan yang uh, kita harus menjalankannya 1 bulan penuh dan puasa 14 jam sehari. Bagaimana caranya memilih makanan supaya kita tetap kuat dan bugar? Bagaimana memilih menu sahur dan buka puasa di mana waktu makan kita menjadi lebih terbatas dari biasanya, tapi nutrisi yang kita perlukan tetap jumlahnya tetap gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih sahurnya apa, bukannya apa supaya nutrisinya tetap tercukupi untuk aktivitas seharian. Tidak lemes, tidak jadi mager ya, tidak jadi loyo gitu di siang harinya. Oke, kita semoga bermanfaat nanti supaya tetap semangat puasanya. Oke, waktu seperti tadi saya bilang, seperti tadi Bunda Ismail bilang, waktu makan kita makin terbatas nih. Tidak bisa makan siang-siang untuk energi seharian beraktivitas. Kita cuma punya 2 waktu makan, yaitu waktu sahur dan waktu iftar. Ya, dari sahur sampai maghrib kita berpuasa, tidak makan, tidak minum setetes pun. Itu harus kuat, harus bisa aktivitas biasa tanpa merasa kelaparan, kehausan, lemes banget gitu. Nah, gimana caranya ya? Oke, pertama kita akan bahas tentang sahur dulu. Sahur, para ahli gizi sepakat sahur merupakan waktu yang sangat penting selama bulan Ramadan ya. Sangat penting karena merupakan bekal energi untuk beraktivitas. Apa yang kita konsumsi selama sahur itu adalah bekal energi untuk beraktivitas seharian itu. Nah, jadi otomatis sahurnya harus bergizi, harusnya sahurnya harus bernutrisi supaya energi yang dimiliki cukup ya. Nah, kita lihat detailnya. Nih, makanan pilihan saat sahur. Yang pertama, kita bisa pilih makanan yang tinggi karbohidrat. Di gambar bisa kita lihat makanan seperti roti, nasi, dan kentang mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi. Nasi karbohidrat kompleks ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Ya, jadi jenis-jenis makanan ini membantu kita untuk menjaga tingkat energi kita untuk seharian gitu ya, karena dia lebih lama diprosesnya. Kemudian juga menahan rasa lapar, membuat efek kenyang lebih lama gitu. Nah, tapi ingat hindari terlalu banyak bumbu juga karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan, bisa mules, bisa kembung ya, takutnya menjadi diare gitu dan sebagainya. Jadi cukup saja tanpa bumbu berlebih untuk sahur. Nah, yang kedua, serat. Serat dari buah, sayur, dan biji-bijian utuh, gandum utuh misalnya, adalah menu makanan terbaik saat sahur. Jenis makanan serat ini cukup membuat efek kenyang yang lebih lama dan membantu kesehatan pencernaan, mencegah sembelit. Ya, para ahli gizi juga menyarankan komposisi sahur yaitu 40% karbohidrat, protein hewan 30%. Ya. Tidak boleh terlalu banyak, jadi secukupnya, tidak boleh terlalu banyak si protein dan serat ini
Karena pada proses pencernaannya, protein dan serat membutuhkan banyak air untuk dicerna. Jadi dibatasi saja proteinnya 30%, serat cukup 10% supaya tidak menyerap banyak air sehingga membuat kita merasa haus selama puasa. Contoh-contoh sumber protein hewan bisa didapat dari susu, telur, yogurt, ya, ayam, ikan, daging, dan sebagainya. Sedangkan sumber serat banyak bisa kita temui di sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, jadi tipsnya adalah pada prinsipnya pilihlah makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Karena nih boleh nih searching-searching di Google nih apa saja jenis makanan yang dengan indeks glikemik rendah. Karena jenis makanan tersebut membuat kita kenyang lebih lama sekaligus menekan nafsu makan. Jadi siang-siang tidak terlalu merasa kelaparan gitu ya. Nah, jadi dan makanan-makanan ini dengan indeks glikemik rendah ini dia melepas energi, membantu mencegah kita supaya tidak kelelahan atau lesu saat puasa. Kita bisa mendapat asupan ini contohnya misalnya dari kacang-kacangan, biji-bijian, makan makanan yang kaya serat atau sop gitu ya, misalnya sop-sop berbahan dasar kaldu bisa itu indeks glikemiknya rendah. Saat sahur juga penting untuk menjaga hidrasi tubuh, menjaga cairan tubuh tetap cukup. Jadi minum cukup air, ya. Namun bisa kita lihat nih di sini yang apa yang harus dihindari. Banyak minum air tapi hindari terlalu banyak teh atau kopi. Nah, kenapa? Karena pada teh atau kopi ini mengandung kafein ya, menyebabkan hilangnya air dari tubuh sehingga meningkatkan rasa haus. Kemudian hindari juga mengkonsumsi yang terlalu tinggi gula. Minuman terlalu manis atau makanan yang tinggi gula ya, itu hindari dikonsumsi saat sahur karena asupan tersebut dicerna dengan sangat cepat kalau banyak mengandung gula sehingga menyebabkan kita lapar lebih cepat tentunya otomatis ya, sehingga sebaiknya minum cukup air tidak hanya air putih tapi boleh dari jus buah ya, atau banyak buah-buahan yang mengandung air itu juga bagus. Air kelapa juga bagus. Air kelapa itu menahan cairan tubuh lebih lama di tubuh kita. Jadi itu bagus menahan cairan hidrasi tubuh kita lebih lama. Tidak gampang haus gitu ya, bagus air kelapa. Namun minum air juga jangan terlalu banyak karena air putih misalnya terlalu sangat banyak gitu ya demi hidrasi, nah itu tidak baik juga karena bisa mengencerkan asam lambung, menyebabkan kembung, jadinya jadi gangguan pencernaan, nanti malah nggak bisa beraktivitas ya. Jadi secukupnya saja. Hindari juga makanan yang asin, ini yang garam lupa tadi kelewat. Makanan yang terlalu asin, terlalu tinggi kadar garamnya itu juga menyebabkan hilangnya cairan tubuh sehingga kita lebih mudah haus ya sebagai nah dari untuk air ini sebagai alternatif tadi minuman-minuman manis boleh dari buah-buahan, sayur-sayuran ya, kuah sayur itu kan mengandung air juga, buah-buahan segar, jus dan sebagainya. Oke, tambahkan juga boleh buah-buahan seperti nanas, tomat, melon itu bisa menurunkan panas tubuh, bagus itu. Jadi lebih segar lebih lama. Oke, itu yang tentang sahur. Nah, sekarang kita bahas mengenai makanan apa yang sebaiknya kita pilih saat buka puasa. Oke, aktivitas energi yang kita pakai untuk aktivitas sehari-hari, nutrisinya sekitar 30% disuplai dari makanan yang kita peroleh saat sahur. Ya, bayangkan kalau kita terlewat sahur nih, tidak sahur, jadi kekurangan energi nanti kita bisa-bisa ya. Jadi saya diingatkan lagi, kalau bisa jangan melewatkan sahur. Penting sahur itu. Nah, sekarang 30% diperoleh saat sahur. Berarti sisanya
dikejar nih, diperoleh saat buka puasa. Tapi ingat, ada step-stepnya supaya tidak kalap, tidak malah berlebihan kalori, tidak malah menjadi penyakit ya. Ada buka puasa juga ada step-stepnya yang baik gitu. Idealnya seperti apa? Oke, nah ini para ahli juga menyarankan, wah, mulailah dengan minuman. Air adalah kunci. Selama puasa 14 jam tubuh kita menjadi kekurangan air, maka mulailah dengan 1 atau 2 gelas air. Hidrasi, mengganti cairan tubuh harus menjadi prioritas utama sebelum mengkonsumsi makanan utama ya. Segera konsumsi air setelah azan maghrib, cukup 1 atau 2 gelas, jangan berlebihan. Oke, kemudian makanan atau minuman manis nih, biasanya kita kan tradisi ya, minuman takjil menyediakan minuman manis, makanan manis, itu dikonsumsi memang bagus untuk mengembalikan kadar gula darah dengan cepat, tapi meskipun begitu jumlahnya harus dibatasi, jangan langsung banyak gitu ya, sebaiknya memilih jenis makanan yang mengandung serat serta vitamin. Contohnya apa nih? Boleh bagusnya nih buah-buahan. Buah-buahan boleh buahnya boleh diolah sedemikian rupa, boleh salad, boleh smoothies ya, boleh buah potong aja juga cukup. Itu mengandung gula alami, mengandung nutrisi-nutrisi mikro. Kalau buah itu cepat mengembalikan energi yang diperlukan tubuh kita, mudah diserap gitu kalau buah-buahan ya. Pilih beragam buah, setiap harinya sebaiknya berganti-ganti gitu buahnya supaya kita mendapatkan nutrisi yang lengkap beragam dari berbagai macam buah. Buah kurma itu bagus karena dia mengandung gula alami tentunya, mengandung kalium, mengandung mangan, mengandung tembaga, banyak nutrisi-nutrisi mikro yang cepat mengembalikan energi kita. Secukupnya, kalau buah itu sedikit saja sudah cukup mengembalikan energi. Ya, bisa juga memilih leci, pir atau anggur gitu karena kadar gulanya dan nutrisi alami yang tinggi. Oke. Nah, selain itu untuk takjil yang ideal nih, yang bagusnya juga boleh mengkonsumsi semangkok sup saat berbuka setelah minum. Jadi mulai dengan sesuatu yang sederhana supaya menghindari gangguan pencernaan ya, akibat makan langsung terlalu banyak gitu saat perut kosong, sudah lama kan seharian perut kosong. Jadi makanlah yang sederhana, pelan-pelan gitu ya. Boleh sup sayuran, boleh sup ayam gitu, boleh soto misalnya, atau susu hangat. Jadi yang hangat, yang ringan-ringan gitu, jadi yang padat nutrisi. Selain mudah dalam sistem pencernaan, makanan juga bisa menghidrasi tubuh, menambah cairan tubuh kita juga. Ya, jadi pada gambar ketiga kita lihat keseimbangan adalah kunci. Penting untuk diingat bahwa kita nggak bisa langsung kalap, langsung mengkonsumsi semuanya yang disajikan di meja ya buka puasa. Memang seharian kita lapar, haus, akan menambah refleks kita nih untuk segala masuk, segala yang dimakan. Tapi akhirnya malah jadi kembung ya, gangguan pencernaan, jadi malah nggak bisa beraktivitas selanjutnya, misalnya jadi menghambat kita untuk tarawih, menghambat kita sholat maghrib gitu ya, jadi susah berdiri, susah bergerak. Nah, jadi penting untuk membagi waktu makan kecil menjadi beberapa kali. Mulai dari makanan kecil setelah buka puasa, nanti makanan berat setelah sholat maghrib, serta nanti setelah tarawih makan lagi cemilan yang tinggi serat atau takjil lagi boleh. Jauhi makanan cepat saji yang tinggi lemak, pilihlah makanan yang ini dia kaya protein seperti tahu, telur, kacang-kacangan atau daging tanpa lemak untuk mempertahankan massa otot supaya ototnya tetap kuat. Nah, kemudian juga penting untuk memilih karbohidrat selama puasa untuk buka puasa. Jadi tubuh akan menggunakan cadangan energi dalam tubuh kita
untuk energi beraktivitas sehari-hari, aktivitas otak. Juga penting untuk mengganti simpanan yang habis itu dengan makanan tinggi karbohidrat. Boleh ditambahkan serat juga ke dalam menu makanan buka puasa kita. Boleh untuk menjaga pencernaan kita tadi supaya tidak sembelit ya. Serta menjaga kesehatan usus, itu serat. Sumber-sumbernya bisa kita searching, tapi kalau lihat nih dari gambar ini yang umumnya sumber protein hewan, produk susu dan olahannya, produk daging ya dan olahannya, telur gitu. Sedangkan karbohidrat bisa dari nasi, gandum, pisang juga banyak karbohidratnya, kemudian roti boleh. Sedangkan sumber serat, kakak-kakak udah tahu semuanya, banyak dari sayuran dan buah-buahan. Oke, jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, usahakan jangan terlewat waktu sahur, karena sahur yang bergizi dan bernutrisi merupakan sumber energi untuk kita beraktivitas seharian, supaya nggak lemes, nggak haus seharian ya. Yang kedua, hindari makanan-makanan tertentu nih yang malah membuat kita mudah merasa lapar dan haus, banyak menyebabkan kehilangan cairan, terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, itu hindari saat sahur ya. Yang ketiga, buka puasa harus seimbang. Awali dengan minum, ingat awali dengan minum, kemudian lanjutkan bertahap sedikit demi sedikit, yang sederhana dulu, yang mudah dicerna dulu, baru kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru makan makanan yang utama, tinggi karbohidrat, tinggi protein, tinggi serat, dan kurangi lemak-lemak yang tidak baik ya. Baik, semoga ulasan singkat ini bermanfaat. Nah, supaya lebih berkah, supaya Allah lebih memberkahi makanan yang kita konsumsi, jangan lupa bagi-bagi ya. Jangan lupa berbagi pada saudara-saudara kita, pada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu untuk membeli bukaan yang bergizi misalnya. Kita bagi-bagi supaya semua mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Bunda Ismail pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.